Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh manusia dan selalu taat pada perintahnya. Mereka memiliki tugas masing-masing. Salah satunya adalah malaikat yang kita kenal yang bertugas sebagai penyampai wahyu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga dikenal sebagai Ruhul Amin. Dia adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang penasaran bagaimana wujud asli malaikat ini? Rasulullah pernah melihatnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Al-Quran Surat At-Takwir ayat 23. Bahkan para sahabat pun dibuat pingsan oleh wujud malaikat Jibril. Lalu ada apa dengan wujud malaikat tersebut? Namun sebelum lanjut, mohon tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman. Jangan lupa klik subscribe, like, serta komen untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali didatangi malaikat Jibril di Gua Hiro saat beliau menerima wahyu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah dan merasakan bahwa seluruh alam seolah berbicara kepada beliau sambil mengucapkan selamat karena telah dipilih menjadi nabi terakhir. Sesampainya di rumah, Rasulullah gemetar dan meminta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Melihat itu, Khadijah tidak tinggal diam. Beliau menenangkan suaminya. Khadijah pun membawa suaminya menemui Waraqah untuk mengetahui peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Waraqah yang mengatakan bahwa makhluk yang ditemui oleh Rasulullah adalah malaikat Jibril dan beliau adalah nabi yang ditunggu-tunggu. Ucapan Waraqah ini berdasarkan membaca kitab-kitab. Setelah mengetahui bahwa suaminya adalah seorang nabi, Khadijah pun turut mendukung dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu, malaikat Jibril tentunya sering bertemu dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril selain bertugas menyampaikan wahyu, dia juga diciptakan dengan penuh kemuliaan dan kekuatan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana, di alam malaikat lagi dipercaya. Quran Surat At-Takwir ayat 19-21. Mengenai nama malaikat Jibril diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abu Asaih dari Ali bin Husain bahwa nama Jibril adalah Abdullah dan tambahan il. Menurut hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas menunjukkan 4 yang menyembah Allah. Dalam menjalankan tugasnya, malaikat Jibril kerap bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak dalam wujud aslinya, tetapi dalam wujud manusia. Hanya 2 kali Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli malaikat tersebut. Lalu, kapan pertama kali beliau memintanya menampakkan diri? Beliau kagum saat pertama kali melihat wajah malaikat Jibril. Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Saat itu diturunkan wahyu kedua, yaitu, "Hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah." Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Dalam kitab Sahih Bukhari
Saat itu malaikat Jibril sedang terlihat duduk di atas kursi antara langit dan bumi dan terus mendekati Rasulullah. Dalam kitab tafsir disebutkan bahwa Jibril menampakkan diri dengan tinggi yang melewati batas penglihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdialog dengan malaikat Jibril. Ternyata Jibril memiliki 600 sayap. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah tidak mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang sangat besar seperti malaikat Jibril. Sayap yang dimilikinya memiliki ukuran seluas antara timur dan barat. Besarnya malaikat ini digambarkan dalam hadis Rasulullah. Itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam aslinya, kecuali pada 2 kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Saat bertemu Nabi dalam wujud yang asli, malaikat Jibril memakai baju kebesarannya, yaitu putih seperti mutiara yang larut. Dia memiliki rupa yang elok dan rupawan. Bukan hanya itu, malaikat Jibril juga mempunyai kekuatan dahsyat. Momen kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril adalah ketika peristiwa Isra Mi'raj, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran Surat An-Najm ayat 13-15. Ketika itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pos perjalanan Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak sanggup lagi menemani beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril mengatakan bahwa dia tidak mampu mendekati Allah Ta'ala. Dia perlu 60.000 tahun untuk terbang agar bisa menemui Sang Pencipta. Jika terus memaksakan diri untuk menemui Allah, ia akan hancur dan luluh. Terkadang ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, ia menyaksikan wujud Jibril memenuhi cakrawala, dan jika dia berpaling, dia tetap menyaksikan wujud Jibril di hadapannya. Hal ini menggambarkan betapa besar fisik Jibril dalam pandangan mata manusia. Apakah Nabi Muhammad saja yang tidak mengira bahwa malaikat Jibril memiliki wujud yang menakjubkan? Ternyata sahabat Hamzah bin Abdullah pernah meminta Rasulullah untuk memperlihatkan wujud asli malaikat Jibril. Hamzah sudah diperingatkan oleh Rasulullah bahwa ia tak akan mampu melihat malaikat tersebut. Namun Hamzah tetap teguh pada pendiriannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Duduklah." Lalu Jibril duduk di atas sebuah kayu di Ka'bah. Kemudian Nabi pun bersabda kepada Hamzah, "Bukalah matamu lalu lihatlah." Kemudian Hamzah membuka mata dan melihat 2 kaki Jibril seperti batu permata yang hijau. Sahabat Hamzah pun jatuh pingsan. Malaikat Jibril memiliki kedudukan istimewa karena ia adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Selain menyampaikan wahyu, ia pula lah malaikat yang mengurus semua kebutuhan hamba Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Sesungguhnya Jibril mengurus segala kebutuhan semua hamba. Bila orang mukmin berdoa, Allah berfirman, "Wahai Jibril, tahanlah kebutuhan hambaku ini, sebab aku mencintainya dan mencintai suaranya." Dan bila orang kafir berdoa, Allah berfirman, "Wahai Jibril, penuhilah kebutuhan hambaku, sebab aku membencinya dan membenci suaranya." Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan As-Sabuni dari Jabir bin Abdillah. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar
disebutkan bahwa seluruh malaikat akan turun ke bumi dengan membawa rahmat. Malaikat yang memimpin para malaikat turun ke bumi adalah Jibril. Peristiwa ini juga menjadi petunjuk bahwa Jibril masih turun ke dunia untuk tugas lainnya. Al-Quran memberikan petunjuk tentang kehadiran Jibril saat Lailatul Qadar melalui surat Al-Qadar ayat 4. Pada kata ruh, mayoritas ulama berpendapat bahwa itu adalah nama dari malaikat Jibril yang menjadi pemimpin atas malaikat lainnya. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Quran Surat Al-Qadar ayat 4. Ibnu Sabit juga menyebutkan bahwa malaikat Jibril turut mendapat tugas mengatur angin dan bala tentara. Urusan dunia ini diatur oleh 4 malaikat, yaitu Jibril, Mikail, malaikat maut Ijrail, dan Israfil. Jibril ditugasi mengatur angin dan bala tentara. Mikail ditugasi mengatur tetesan air hujan dan tumbuh-tumbuhan. Malaikat maut ditugasi untuk mencabut nyawa, sedangkan Israfil turun membawa perintah dan urusan kepada mereka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril juga bertugas membawa kehancuran dan kemenangan perang atas kehendak Allah. Dalam kitab Induk Lauh Mahfuz terdapat segala sesuatu yang pasti terjadi hingga hari kiamat. Ada 3 malaikat yang ditugasi untuk menjaganya. Jibril ditugasi untuk menurunkan kitab kepada para rasul. Jibril juga ditugasi untuk membawa kehancuran apabila Allah berkehendak untuk menghancurkan suatu kaum, dan Allah menugasinya untuk membawa kemenangan pada waktu terjadi peperangan. Allah menugasi Mikail untuk menjaga, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman bumi. Allah menugasi malaikat maut untuk mencabut nyawa apabila dunia telah lenyap. Maka Allah mengumpulkan malaikat yang menjaga mereka dan membandingkan dengan kitab, lalu mereka mendapatinya sama persis. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Salah satu tugas malaikat Jibril selain menyampaikan wahyu adalah menjadi pemimpin para malaikat. Setelah iblis dihukum dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tonggak kepemimpinan para malaikat yang sebelumnya dipegang oleh iblis kini diambil alih oleh malaikat Jibril. Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul Arasy, pemikul ciptaan Allah yang terbesar. Rasulullah bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul Arasy, yaitu antara daging telinga tempat anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan." Hadis riwayat Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab.